Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai kondisi terkini, mengenai penerbangan dari luar negeri ke Indonesia, khususnya untuk Hong Kong ya teman-teman. Ini saya dapatkan informasi ini valid dari KJRI Hong Kong, dan saya selalu memberitakan buat teman-teman untuk berita-berita terkini mengenai situasi dan keadaan penerbangan atau ketenagakerjaan atau biasanya daily vlog tentang kehidupan saya. Terima kasih buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa share pada teman-teman yang membutuhkan berita mengenai ketenagakerjaan atau mungkin mengenai penerbangan dari Hong Kong. Simak baik-baik ya teman-teman. Ini simak ketentuan masuk ke Indonesia yang terkini bagi warga negara Indonesia dan dari luar negeri berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 12 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Ketentuan masuk Indonesia. 1. Ketentuan masuk Indonesia bagi warga negara Indonesia dari luar negeri, khususnya Hong Kong ya, ini saya beritakan untuk teman-teman ya. 1. Memiliki surat hasil negatif tes RT-PCR COVID-19 yang dari negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Pastikan hasil tes RT-PCR tercantum nama sesuai dokumen dan identitas perjalanan. Teman-teman, bagi semua yang pulang dari luar negeri diwajibkan untuk tes RT-PCR. Berarti 48 jam itu adalah 2 hari dalam masa sampai Indonesia. Misalkan berangkatnya tanggal 2, berangkatnya tanggal 2, berarti tanggal 30 itu sudah harus tes ya. Tanggal 30 harus tes, hasilnya tanggal 1, tanggal 2 terbang. Gitu ya teman-teman. Yang dimaksud 48 jam itu adalah 2 hari sampai ketibaan di mana kita sampai tanah air. Terus selanjutnya mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau dalam kurung EHAPS melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ya, ini nomor 2. Bagi teman-teman dipastikan ininya HP-nya itu bisa download aplikasi Peduli Lindungi. Itu untuk Indonesia ya. Jangan lupa sertakan masukkan nomor teleponnya dibutuhkan nomor Indonesia, terus verifikasinya itu di SMS-kan atau email. Terus jangan lupa masukkan identitas sesuai dengan paspor. Kalau di luar negeri itu sesuai dengan paspor. Tapi kemarin itu saya juga download, itu mereka dari Peduli Lindungi itu minta NIK KTP. Jadi NIK KTP Indonesia dibutuhkan ya teman-teman. Terus ketiga, membawa sertifikat vaksin apabila sudah vaksin. Dan apabila belum vaksin akan diberikan vaksinasi di Indonesia. Bagi teman-teman yang sudah vaksin, jangan lupa vaksinnya difotokopi, terus ditunjukkan juga yang asli, in case aslinya hilang, fotokopinya masih ada, teman-teman. Penting sekali ya. Hasil sertifikat vaksin itu harus disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Selanjutnya 4. Karantina wajib di tempat yang disediakan pemerintah bagi PMI, pelajar atau mahasiswa secara gratis atau lokasi yang ditetapkan dengan biaya mandiri bagi warga negara Indonesia lainnya. Paham maksudnya teman-teman? Bagi warga negara Indonesia, untuk pelajar, terus untuk pegawai migran atau buruh migran Indonesia itu gratis. Atau mungkin kalau nggak mau yang gratis, kita ada pilihan untuk bisa tinggal di hotel yang berbayar itu ya teman-teman. Selanjutnya 5, nanti saya sertakan juga tulisannya ya. 5.
menjalani karantina 1 hari bila sudah dapat vaksin dosis kedua atau ketiga. Karantina, sorry teman-teman, agak betahnya. Karantina bagi kita yang sudah vaksin itu 1 hari, ya. Yang sudah vaksin karantinanya 1 hari. Terus bila sudah mendapatkan vaksin kedua dan ketiga. Sorry, minum dulu. Terus selanjutnya yang kelima ya, B, karantina 7 hari bagi yang mendapat vaksin. Karantina 7 hari bagi yang mendapat vaksin dosis pertama atau belum mendapat vaksin. Teman-teman, kalau belum vaksin itu karantinanya 7 hari. Tapi kalau sudah vaksin itu hanya 1 hari, tapi vaksin kedua dan ketiga ya. Jadi kalau vaksinnya satu kali vaksin, 1 dos, itu karantinanya 7 hari. Sama yang belum vaksin juga 7 hari. Terus untuk PMI atau pelajar itu gratis karantinanya sesuai di tempat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau untuk yang umum, setahu saya memang harus berbayar sesuai yang hotel yang direferensikan oleh pemerintah Indonesia. Terus ini berita terkini, Indonesia sudah tidak lagi social distancing. Tadi saya ada baca di mana tadi? Ada baca di berita itu sudah tidak perlu lagi social distancing ya di Indonesia. Tapi bagaimanapun teman-teman wajib waspada dikarenakan bagaimanapun terutama bagi kita yang dari luar negeri itu tetap harus menjaga diri. Namanya orang kita tidak tahu, meskipun sudah dibebaskan tapi kan kita tetap harus waspada dan jaga diri. Contohnya seperti barusan pulang terus kondisinya mungkin tidak fit-fit amat, tidak ini kan kita yang pasti tidak ingin keluarganya kita terkena COVID atau terkena penyakit yang kita bawa ya teman-teman. Apapun keadaannya, meskipun di Indonesia karantinanya hanya 1 hari, teman-teman wajib waspada, jangan sampai kita membawa penyakit untuk keluarga kita. Namanya orang kita tidak tahu, keadaan ini harus tetap waspada. Terus bagi yang karantina 7 hari, itu pun juga harus menyiapkan diri. Terus bagi teman-teman yang pulang Indonesia, itu kalau di sini jangan lupa bawa SIM card Hong Kong ya, karena kita sementara itu nggak bisa langsung menggunakan SIM card Indonesia, dikarenakan di Indonesia itu harus melewati pendaftaran. Kalau bikin SIM card itu harus daftar data diri kita. Terus kalau di Hong Kong mungkin kan nggak terlalu yang pakai, setahu saya yang kartu simpati itu nggak perlu daftar macem-macem, itu bisa langsung on di Indonesia. Dikarenakan ketika kita harus on saat itu juga, kalau di Indonesia itu kita mungkin bisa beli di tempat karantina atau di bandara, harganya kisaran antara 100 sampai 150, begitu juga untuk yang di sini. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa ini kan, kalau di Indonesia ya, ini perlu ke teman-teman ketahui. Kita kalau di luar negeri kan data internet itu kan tidak terbatas alias unlimited, tapi kalau di Indonesia itu cuma berapa giga gitu. Setahu saya ya, dikarenakan setiap kali saya pulang Indonesia saya selalu membawa kartu Hong Kong. Kenapa? Kalau kartu Hong Kong teman-teman masih ininya, saya sebenarnya masih sakit. Kenapa saya menggunakan kartu Hong Kong? Yang saya khawatirkan sekarang kan harus pakai harus on IMEI dan lain-lain. Ini sebelum IMEI itu ya, ini pengalaman saya sebelum IMEI. Saya punya kartu yang Hong Kong itu khusus ketika saya bawa pulang. Saya punya 2 nomor, jadi nomor itu permanen. Sudah saya pakai sekitar 10 tahun ini. Jadi saya selalu on untuk internet. Kalau di Indonesia sebulan itu $200.
$200 duit Indonesia kurang lebih ya 180 mungkin ya, 185 lah. Itu $200 berarti 300 lebih lah ya, anggap 380. Itu untuk sebulan itu internetnya unlimited. Sedangkan kalau kita menggunakan internet Indonesia, saya itu sedih sekali ketika ini kenapa sebentar juga habis gitu. Terus ternyata di Indonesia itu kuotanya tidak seperti di Hong Kong, tidak seperti ketika kita ada di sini itu semuanya unlimited. Di Indonesia itu ada limitnya, jadi berapa giga gitu. Terus kita nggak bisa menggunakan, misalkan kita buka, kan kebiasaan di sini kan buka apa namanya, buka YouTube, buka aja gitu. Kalau di Indonesia itu kalau pakai kartu Indonesia, kalau dipakai YouTube 2-3 hari sudah selesai cerita. Jadi teman-teman yang pulang sementara sebaiknya menggunakan kartu Hong Kong. Jadi 1 bulan itu bisa kita fix untuk 200. Terus sinyalnya juga lumayan bagus. Ketika saya ada di kampung orang tua saya pun sinyalnya ada. Tapi setahu saya Indonesia sekarang juga sudah sangat maju. Di warung-warung itu sudah ada wifi, terus di rumah-rumah kita juga ada wifi, meskipun mungkin harus share sama tetangga atau lain-lain. Setahu saya di Indonesia itu sekarang sudah sangat maju. Yang jadi masalah adalah di Indonesia itu tidak unlimited. Jadi kalau misalkan kita pakai kuota itu tidak unlimited, jadinya kita harus siap-siap dari Indonesia. Ini yang sepengalaman saya ya. Terus untuk menjaga kesehatan kita ketika kita pulang Indonesia, mungkin terlalu tegang, terlalu capek itu juga bisa bikin drop ya teman-teman. Terus biasakan untuk kita mungkin di Indonesia minum air sebanyak-banyaknya. Terus kalau di Indonesia itu udara kan mungkin lebih baik daripada di Hong Kong karena kita full kena sinar matahari, terus kita full bisa minum airnya mungkin air yang jernih dari pegunungan kalau kita di kampung gitu. Terus makannya pun ya ini masalah makanan mungkin yang agak bahaya karena di Indonesia itu semuanya serba goreng. Jadi teman-teman yang pulang Indonesia dijaga tenggorokannya karena ketika nanti balik sini kita pun tetap harus tes. Jadi ketika kita tes, kalau tesnya itu positif kita juga nggak bisa terbang ya teman-teman. Terus bagi teman-teman yang mau pulang jangan lupa peralatan pribadi kita harus disiapkan, khususnya peralatan untuk kesehatan. Terus kalau bisa bawa itu loh teman-teman, kalau bisa bawa apa namanya, tem. Apa sih tem ya, apa sih ini loh, apa ya namanya tem ini loh, apa sih ini, apa namanya, kalau bisa teman-teman bawa alat suhu badan ya, bawa alat suhu badan. Jadi dari sini yang ini kan karena bagaimanapun kita harus ngecek suhu badan kita, jangan sampai panas, jangan sampai seri, jangan sampai ini, karena biasanya nih kita kalau sudah pulang Indonesia itu kalap karena pengen makan inilah, pengen makan itulah, yang pasti goreng-gorengan itu yang kita nggak bisa menghindari. Terus terus di Indonesia mungkin ketika kita jalan itu debunya luar biasa, itu juga gampang membuat kita tenggorokan kita jadi sakit. Terus biasanya saya kalau pulang Indonesia saya itu sering pulang pergi, jadi saya sudah hafal sekali cuacanya karena di sini dingin, terus di Indonesia panas. Jadi kita harus wajib waspada teman-teman, jangan sampai karena di sana dingin, di sini dingin, di sana panas, terus kita gampang drop, gampang demam, gampang itu. Jadi teman-teman wajib menjaga badan kita untuk keep sehat, keep warm, keep anget terus gitu ya. Jangan sampai kita drop ketika kita melakukan perjalanan. Terus tip bagi teman-teman kalau pulang itu ya, ini saran saya, biasanya saya seperti itu ya. Ketika kita naik pesawat itu kan biasanya saking senengnya kita nggak bisa tidur, tapi karena saya sering sekali ketika belum corona itu 2-3 bulan saya selalu pulang. Sebelum naik pesawat itu saya biasanya menyiapkan diri supaya ketika saya turun pesawat itu kondisi saya fit. Itu biasanya saya konsumsi Decolgen atau paracetamol, meskipun saya tidak dalam keadaan sakit, tapi saya selalu menjaga tubuh saya untuk
untuk selalu aman ketika saya turun dari pesawat itu, kondisi saya baik, kondisi saya tidak pusing-pusing, tidak ini itu. Di dalam pesawat itu tidur. Jadi perjalanan kalau kita sampai Surabaya, kalau direct flight itu 4-5 jam lah kurang lebih, dari Jakarta juga 4-5 jam. Jadi selama itu sebaiknya kita tidur. Begitu turun kita keadaan fresh, kita keadaan stabil, terus nanti dites kita tidak terlalu khawatir. Gitu ya teman-teman. Terus apalagi minum air yang banyak. Terus saat ini airnya jangan air biasa, bawa soibu kalau pulang. Kalau pulang bawa soibu. Ini soibu itu apa? Untuk yang air panas itu. Jadi teman-teman, tapi biasanya kan nggak dikasih izin ini masuk. Bukan nggak dikasih izin masuk. Ini airnya itu nggak boleh dibawa masuk gitu. Sebelum cek itu apa namanya? Sebelum cek apa? Sorry, Kak, minum dulu. Sebelum cek X-ray, sebelum cek X-ray itu ini dikosongi dulu. Jadi kalau ada airnya dibuang dulu. Terus ini lewatnya di mana? Ketika di Hong Kong itu habis ruangan kaca sebelum imigrasi ini dicek. Kalau ada airnya harus dibuang dulu atau diminum dulu. Terus dalam keadaan kosong, nggak apa-apa bawa kosong. Terus setelah lewatin imigrasi itu di ruang tunggu itu biasanya ada air panas. Itu diinikan untuk air panasnya. Terus teman-teman biasanya diperiksa lagi kan di dalam, itu diperiksa lagi. Terus nanti ketika berada di dalam pesawat pun kita bisa minta air panas. Kalau kalian berani ya, kalau saya berani aja, engkau bisa air panas, saya bilang gitu. Ini namanya soibu. Jadi untuk pemanas, karena untuk tenggorokan ini biar selalu terjaga, tidak terlalu kering, tidak terlalu kerongkongannya gatel gitu. Jadi saya selalu menyediakan air panas. Ini tips untuk teman-teman yang pulang saat ini. Terus apalagi teman-teman, teman-teman bawa barang secukupnya ya. Terus begini, yang dari Indonesia ataupun yang dari Hong Kong itu teman-teman sebaiknya menyiapkan untuk di ransel itu, kalau saya menyiapkan selalu 3 lembar baju. Apalagi kalau dari Indonesia, 3 lembar baju itu maksudnya 3 setel ya. Maksudnya setelan tahu kan ya, daleman, jeroan segala macam itu 3. Dikarenakan begini, kalau dari Indonesia ke sini, nanti konten sama anakku yang ada di yang ada di karantina biar teman-teman tahu keadaannya, karena dia positif. Jadi sepengalaman saya selama corona itu ada 2 yang positif. Terus itu selalu saya himbau untuk teman-teman yang dari Indonesia, bajunya dipisah antara bagasi sama baju yang di ransel, dikarenakan kalau terpapar COVID itu bagasimu itu nggak boleh diambil. Jadi nanti bagasinya setelah seminggu baru dikasihkan gitu. Jadi teman-teman menyediakan baju-baju kurang lebih 3 setel. Terus peralatan pribadi. Apa sih peralatan pribadi? Misalkan kayak gosok gigi atau mungkin makeup atau lain-lain yang ringan-ringan, itu ditaruh di yang tidak ada cairan ya, ditaruh di ransel. Jadi teman-teman ketika kita tidak mau touch ya, kita terpapar, itu kita tidak perlu menunggu baju yang di bagasi. Jadi dipisah ya teman-teman. Terus jangan lupa untuk teman-teman yang di karantina, mungkin tidak semua, kalau dari Indonesia ke sini itu tidak semua makanan itu cocok. Jadi teman-teman misalkan apa yang sekiranya dibutuhkan banget bagi kita gitu, apa sih yang dibutuhkan biasanya. Kalau kita orang Indonesia itu nggak lepas dari sambal, nggak lepas dari kopi Indonesia, dikarenakan kopinya sini beda, dikarenakan tehnya sini juga beda. Jadi kopi, teh apa itu sebaiknya disiapkan meskipun nggak banyak ya secukupnya, sekiranya teman-teman terpenuhi gitu ya. Terus untuk yang dari Hong Kong ke Indonesia itu jangan khawatir, karena kalau di karantina di Indonesia itu yang pasti makanan Indonesia. Terus minumannya juga minuman Indonesia. Saya lihat anak-anak dari pengalaman saya itu semua terpenuhi dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Yang perlu disiapkan adalah dari Indonesia ke Hong Kong. In case kita terpapar corona, kita terpapar COVID, kita ada persiapan. Namanya orang kita tidak pernah tahu apapun itu.
Kita harus siapkan diri, siapkan mental. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, baju saya nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Gitu ya teman-teman, tips dari saya. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih untuk selalu support saya sampai detik ini. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Yang belum, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Semoga saya bisa terus berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. See you in next video untuk berita-berita terbaru di Hong Kong ataupun di Indonesia. Insya Allah saya akan selalu update untuk teman-teman. Ikuti terus video-video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum. Bye.